anak kelas 4 yang Ustazah banggakan. Ketemu lagi dengan Ustazah Wiji. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita harus tetap semangat belajar, semangat meningkatkan ibadah kita, menerapkan pola hidup sehat ya, bersih dan sehat. Jadi di rumah tetap kalian harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada jam-jam penting, kemudian makan makanan sehat bergizi seimbang, istirahat yang cukup, tetap membantu beraktivitas ya, membantu mama, papa di rumah ya. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenai energi alternatif via Google Classroom. Sudah Ustazah share materi berupa link video via YouTube dan juga ada yang flash animasi. Nah yang flash animasi ada beberapa teman kalian yang tidak bisa membuka atau kesulitan dalam membuka karena mungkin perangkat atau device-nya tidak memiliki aplikasi animasi flash. Nah, hari ini Ustazah bahas aja ya. Langsung Ustazah bukakan animasi flash-nya. Kalian simak sama-sama yuk. Jika teman-teman ingin mempelajari energi alternatif, teman-teman bisa mengklik tombol di samping, mulai dari yang kamu sukai. Nah, ini tampilan animasi flash yang Ustazah bagikan kepada kalian mengenai energi alternatif. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis energi alternatif dulu ya. Jadi energi alternatif itu merupakan sumber energi pilihan atau sumber energi yang terbarukan yang dapat kita dijadikan sebagai pengganti sumber energi utama yang sering kita gunakan saat ini. Nah, sumber energi utama yang sering kita gunakan saat ini itu masih menggunakan bahan bakar fosil atau energi yang berasal dari fosil. Kalian tahu sendiri bahwa fosil itu kan terbentuk jutaan tahun lamanya, sehingga untuk menghemat bahan bakar dari fosil tersebut, maka kita juga harus menggunakan sumber energi lain, yaitu sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu terdapat di alam ya. Ada matahari, kemudian air, angin, panas bumi, nuklir, minyak jara, dan gas metan. Kita pelajari satu-satu mulai dari matahari. Matahari biasa juga disebut sebagai energi surya. Matahari merupakan energi terbesar. Energi surya ini dapat dimanfaatkan langsung atau dirubah dahulu menjadi energi yang lain. Ya, jadi anak-anak, matahari merupakan sistem terbesar di tata surya kita ya, sumber energi terbesar, sehingga matahari ini sangat representatif atau sangat baik sekali digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Nah, biasanya sumber energi dari matahari ini diubah ya, jadi energi itu sesuai dengan hukum kekekalan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi hanya dapat berubah bentuknya ya. Nah, salah satunya energi matahari ini bisa diubah bentuknya. Dia bisa dari panas menjadi energi listrik menggunakan panel-panel surya seperti yang ada di atap rumah ini ya. Di atap rumah ini bagian atasnya ini dia menggunakan panel surya. Nah, panel surya itu nanti menangkap energi matahari yang ada, kemudian energi matahari itu kan bentuknya masih energi panas. Itu diubah di dalam sel-sel surya itu menjadi energi listrik. Nah, di sini bisa digunakan untuk penerangan ya, berubah menjadi cahaya lagi, kemudian digunakan untuk lampu, kemudian digunakan untuk mengisi ulang baterai mobil ya kan, semuanya, dan bisa digunakan untuk kompor tenaga matahari dan sebagainya. Ini yang energi matahari. Oke, selanjutnya ada, nah ini panel surya ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini, maka energi mataharinya disimpan dalam sel solar. Selain itu, ya kita juga butuh lahan yang luas, tempat yang luas untuk membangun ini ya, panel-panel surya untuk menangkap cahaya matahari. Kelemahannya, kalau misalnya cuaca mendung, maka energi yang ditangkap dari matahari juga sangat kurang ya, sehingga tidak bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, butuh lahan yang luas, dan yang ketiga
biayanya juga cukup mahal. Untuk biaya perawatan pun juga mahal ya. Jadi tetap ini disarankan untuk pengganti sumber energi utama. Oke, next. Nah, selain itu juga energi matahari juga bisa digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai penjemur pakaian ya, untuk mengeringkan pakaian. Next. Oke, kegunaan yang lainnya bahwa energi matahari itu juga digunakan sebagai energi utama bagi tumbuh-tumbuhan ya, untuk menghasilkan atau membuat mensintesis makanan sendiri yang disebut juga dengan proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini ada gambarnya ya. Jadi tanaman itu membutuhkan karbon dioksida dan juga air untuk serta dibantu dengan tenaga matahari untuk membuat makanan ya. Oke, next. Oke, kegunaan dari energi matahari lainnya bisa digunakan sebagai alat pemanas listrik. Nah, ini teknik mekanisme kerjanya ya. Jadi ada bagian pengatur panas matahari, ini udara hangat karena tekanan, kemudian udara dingin berbalik, kipas matahari, di situ ada buka isolasi di loteng atas ya. Ini termasuk cara kerja panel surya. Next. Ya, kelebihan dari tenaga surya ini yang pertama ramah lingkungan. Terus sekali karena dia tidak menggunakan bahan bakar fosil, bahannya langsung dari energi matahari, jadi ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran. Dan yang kedua, kemudahan dalam pemasangan. Jadi masangnya juga mudah, tinggal taruh panel suryanya di atas atap ya, dikasih tiang juga boleh. Kemudian instalasi listrik tenaga surya tidak membutuhkan jaringan transmisi. Sifat aliran listrik tenaga surya juga stabil. Next. Dan yang kedua ada energi air. Ketika kincir bergerak, turbin pun ikut bergerak. Gerakan turbin diubah oleh generator jadi energi listrik. Ya, untuk sumber energi air ya, jadi air itu sendiri bisa menghasilkan energi potensial dan juga energi kinetik. Sehingga ketika air itu dalam bentuk sumber energi potensial ya, dia akan bisa menggerakkan turbin ya. Turbin kemudian nanti di generator dan dia bisa menghasilkan energi listrik. Jadi anak-anak untuk saat ini kita juga masih menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya, menggunakan air terjun, kemudian bendungan, memanfaatkan bendungan itu untuk diubah menjadi energi listrik ya. Jadi di sini proses perubahannya karena air itu sendiri memiliki energi gerakan ya, aliran ya, sehingga menghasilkan energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian dia juga menghasilkan energi kinetik ya, mengubah energi potensial tadi menjadi energi gerak, kemudian bisa menggerakkan turbin ya. Dari turbin itu nanti juga generatornya juga ikut bergerak sehingga bisa berubah menjadi energi listrik. Oke, next. Angin. Kincir ditempatkan di tempat tertentu. Kegunaan kincir untuk mengangkat angin. Gerakan kincir menggerakkan turbin. Gerakan turbin diubah oleh aerogenerator menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ya. Di Indonesia sudah banyak juga ya pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Apalagi siapa yang tahu tuh pembangkit listrik tenaga bayu yang paling terbesar di dunia ada di negara mana? Ya pastinya di Belanda ya. Karena Belanda adalah negeri kincir ya. Jadi angin juga salah satu sumber energi alternatif yang sangat baik digunakan oleh manusia. Jadi angin juga sama, dia punya energi kinetik ya, sehingga dia bisa menggerakkan kincir angin, kemudian nanti aeroturbin itu bisa berubah menjadi energi listrik. Oke, next. Selanjutnya ada panas bumi. Lapisan yang mengandung panas dihubungkan oleh suatu pipa. Pipa tersebut dihubungkan pula dengan turbin. Ya, ini ya
energi panas bumi, jadi bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Panas bumi ini, panas yang berasal dari dalam bumi, ini nanti mengalir ke turbin, kemudian nanti ke kondensator dan diolah ya. Kemudian ada generator juga di sini, sehingga nanti bisa menghasilkan energi listrik dan akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Oke, next. Ya, yang ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi ada juga sumber energi alternatif lainnya menggunakan tenaga nuklir ya, atau PLTN. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini memanfaatkan panas yang keluar dari reaksi nuklir untuk mengubah air menjadi uap panas. Kemudian uap panas ini memutar baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator penghasil listrik. Jadi ini mesinnya ya, sehingga dia nanti bisa menghasilkan listrik. Oke, next. Kegunaan minyak jarak adalah sebagai pengganti solar. Nah, yang berikutnya adalah sumber energi alternatif yang berasal dari tumbuhan, yaitu minyak jarak ya, tanaman jarak, biji jarak. Coba kalian bisa searching ya via Google tanaman jarak. Nah, itu dia bisa dijadikan sebagai salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil ya. Jadi biosolar. Jadi bahan bakar mobil ini tidak usah pakai solar yang berasal dari bahan bakar fosil atau minyak bumi, bisa menggunakan minyak jarak. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah gas metan atau biogas. Gas metan ini bisa berasal dari sampah, dari sampah yang membusuk, kemudian bisa berasal dari kotoran sapi, bisa berasal dari eceng gondok juga ya, tanaman eceng gondok. Nah, ini yang ada di flash animasi ini berasal dari kotoran sapi. Jadi kotoran hewan ini karena dia menghasilkan banyak gas ya, gasnya itu disebut gas metan. Nah, gas metan ini menghasilkan panas, energi panas. Nanti energi panas ini diubah menjadi energi listrik. Nah, kotoran hewan ditampung dan diperam. Diperam itu maksudnya seperti telur ayam ya, dibiarkan hangat. Jadi dia ditampung kemudian dibiarkan, ya kan? Kemudian kotoran hewan tersebut melalui proses pemanasan hingga menjadi gas, diproses sampai dia benar-benar menjadi gas. Setelah itu gas tersebut diolah ya, masuk ke dalam sebuah generator. Jadi tetap ada generator, kemudian nanti di dalam generator itu diubah gasnya menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir, energi listrik itu bisa dipakai ke rumah-rumah penduduk. Demikian. Selain juga bisa digunakan sebagai energi listrik, gas metan itu bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk memasak ya. Jadi bahan bakar seperti LPG itu bisa diganti menggunakan biogas. Nah, nanti disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Tidak hanya kotoran hewan, kotoran manusia pun juga bisa ya dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Saat ini ada banyak sekali penemu-penemu masa kini ya yang menemukan sumber energi alternatif. Ya, selain yang Ustazah sebutkan tadi, baik itu air, kemudian angin, nuklir, matahari, kemudian panas bumi, gas metan ya. Ada lagi tanaman selain tanaman jarak tadi ya. Bisa juga dengan air kencing ya, air urin manusia itu bisa menggerakkan mobil ya, jadikan pengganti bensin atau solar. Itu ada banyak sekali penemuan-penemuan terkini, kita juga harus update. Nah, semoga kalian juga semangat terus belajar sehingga kalian bisa menjadi penemu-penemu ya, dan bisa mengelola sumber daya alam ini dengan baik. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Jadi kita ini pemimpin di muka bumi yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita harus mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak sehingga kita bisa memberikan kehidupan terbaik di masa yang mendatang untuk anak cucu kita ya. Mengapa demikian? Karena kalian tahu sendiri sekarang ini sumber daya alam itu juga semakin menipis. Mengapa? Karena aktivitas manusia ya, adanya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, sehingga alam ini juga semakin rusak ya, atau banyak sekali masalah-masalah
lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita membiarkan, contohnya saja air ya, air bersih sekarang juga sangat susah juga ya didapatkan, harus membeli dulu ya. Nah, padahal untuk kedepannya jika terus-menerus seperti ini, bisa saja air akan habis. Bagaimana jika air habis? Maka kita harus memiliki pengganti air. Nah, bagaimana caranya? Memang di alam ini selalu akan ada siklus air ya, akan terus ada air itu. Tapi kalau kita manfaatkan dengan secara tidak bijak, maka air tersebut juga kemungkinan besar kadar kebersihannya akan berkurang, sehingga kita harus bisa melestarikan tumbuhan untuk akar di dalam tumbuhan itu bisa menyerap air. Nah, kemudian anak-anakku, selain itu kalian juga calon pemimpin masa depan. Jadi mengapa kita belajar energi alternatif ini ya, kalian harus paham bahwa sebenarnya kita ya di muka bumi ini diberikan oleh Allah sumber daya alam yang sangat melimpah sekali. Jadi kita harus mampu mengelola sumber daya alam itu dengan baik. Kalau misalnya kita bisa mengganti sumber energi utama seperti tadi bahan bakar fosil dengan sumber energi alternatif, kenapa tidak? Maka kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada tadi untuk kebaikan di masa depan. Oke, ada keuntungan dan kerugian ya. Baiklah, kita lihat keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian energi alternatif. Baik, keuntungan energi alternatif yang pertama, kalian bisa lihat di sana, merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Nah, ini ya, karena dia terdapat dan disediakan oleh alam, maka dia tidak akan pernah habis. Memang untuk mendapatkannya kita menunggu, ada seperti tadi ya, matahari. Tidak setiap hari matahari itu, memang setiap hari matahari ada yang muncul. Cuman kan karena cuaca matahari bisa terhalang oleh awan, sehingga energinya tidak bisa besar setiap saat ya. Jadi seperti pelajaran kelas 3, kalau ada rotasi bumi atau revolusi bumi, maka bumi yang menghadap matahari dia akan terjadi panas. Bumi yang tidak menghadap matahari dia akan terjadi dingin atau malam ya. Nah, ini ya, merupakan sumber energi yang tidak akan habis tadi. Betul, air pun sama. Air juga tidak akan pernah habis karena ada siklus air. Tetapi kalau tidak dijaga, maka air tersebut bukan habis ya, tapi dia bisa kadar kebersihannya akan sangat berkurang, akan tercemar. Kita tidak mungkin kan mencuci beras kita dengan air yang tercemar, kemudian mandi dengan air tercemar, wudhu dengan air yang tercemar, tidak mungkin. Jadi tetap diperlukan bagaimana caranya kita menjaga kebersihan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan polusi, betul ya, baik energi matahari, energi air, energi angin, energi nuklir, kemudian ada panas bumi, semuanya tidak menghasilkan polusi. Nah, sangat baik sekali untuk mengganti sumber energi dari bahan bakar fosil. Kenapa? Karena sumber energi dari bahan bakar fosil itu dia menghasilkan banyak sekali polusi. Misalnya ya, kendaraan bermotor yang kita gunakan itu kan bahan bakarnya dari fosil ya, dari bumi solar, bensin. Nah, itu menghasilkan gas seperti karbon monoksida yang kalau masuk ke dalam paru-paru kita, ke dalam sistem pernafasan kita, maka itu akan sangat mengganggu sekali ya, karena dia bersifat beracun. Kemudian yang kerugian dari sumber energi alternatif ini, yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan energi alternatif. Ya tadi ya, karena dia butuh alat-alat ya untuk memasang energi alternatif ini, jadi butuh biaya yang cukup tinggi. Kemudian perawatannya juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Ya, jadi perlu teknologi, makanya kita harus selalu belajar, update ya, harus update teknologi terus-menerus. Kenapa? Karena energi alternatif ini butuh teknologi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Yang tadi ya yang saya jelaskan, bahwa tidak setiap hari, misalnya kalau kita menggunakan energi matahari, tidak setiap hari matahari itu akan ada. Kenapa? Karena terkadang musim hujan seperti saat ini ya kan, jadi mataharinya terhalang oleh
awan ya. Kemudian cuaca juga demikian. Kalau cuacanya tidak baik, maka energi yang kita harapkan juga tidak bisa ada ya. Dan yang terakhir ada games ya. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu ya. Nah, klik pada sumber-sumber energi alternatif. Kalian pasti bisa menjawab ya. Yang pertama, gas metan ya, matahari boleh ya, matahari. Betul, kemudian gas metan. Oke, angin, nuklir, minyak jarang. Sisanya itu adalah sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Oke, ini flash yang pertama ya. Flash yang kedua akan Ustazah tayangkan. Ya, flash yang kedua itu berisi latihan soal. Coba kita ketik aja ini 4 Al-Farabi, 4D ya. 4D saja. D ya, oke. Mulai. Oke ya. Alat yang menghasilkan energi listrik dari energi angin disebut, ayo siapa yang bisa? Aerogenerator ya, jawabannya. Ya, betul. Selanjutnya, kekurangan dari penggunaan energi alternatif adalah penggunaan yang menjadi berkurang, masih dasar masa dengan energi tentunya. Ini ya, membutuhkan teknologi yang tinggi untuk membuatnya. Oke, selanjutnya. Energi alternatif geothermal memanfaatkan panas bumi ya. Geo artinya bumi, thermal artinya suhu atau panas ya. Selanjutnya, benda yang menggunakan energi alternatif adalah mobil bertenaga surya, motor tenaga bensin, tanah. Ya, A ya jawabannya. Kenapa? Karena yang lainnya menggunakan bahan bakar fosil. Oke. Energi dari air terjun digunakan untuk membangkit listrik ya. Karena dia menghasilkan energi potensial dan kinetik. Oke, nilainya 100. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Oke, selanjutnya setelah kalian belajar energi alternatif, kalian ketahui pentingnya bahwa kita harus mampu ya menggunakan sumber daya alam secara bijak, karena sumber energi utama itu lama-kelamaan juga akan habis, dan untuk menghasilkan sumber energi utama yang baru kita harus menunggu jutaan tahun lamanya dari bahan bakar fosil tadi. Jadi kita harus mengganti dengan sumber energi alternatif. Tetapi sumber energi alternatif juga memiliki kekurangan, sehingga supaya hal ini tidak terjadi kita harus mampu menghemat energi ya. Bagaimana sih menghemat energi? Baiklah, kita buka aja ya. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa listrik dan bahan bakar? Pasti segalanya akan lebih sulit kan? Nah, keadaan itulah yang akan dirasakan oleh anak cucu kita kelak apabila kita tidak menghemat penggunaan listrik dan bahan bakar dari sekarang. Oke, kita klik penghematan energi listrik. Ini adalah beberapa cara untuk menghemat penggunaan listrik. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menggunakan lampu pijar yang hemat energi. Dan masih banyak cara yang lainnya lagi. Ya, jadi salah satu cara menghemat energi saat siang hari kita cukup menggunakan penerangan dari energi matahari. Jadi kita tidak perlu menyalakan lampu atau energi listrik lainnya. Kemudian yang kedua, bisa mencuci pakaian atau piring dalam jumlah banyak sekaligus, jadi nggak terus-menerusan kita menggunakan energi listrik. Oke, next. Jangan tiru perbuatan boros energi seperti ini, teman-teman. Ya, ini juga salah satu cara menghemat bahan bakar. Misalnya di kompor kita itu ada 6 tungku, padahal kita cuma menggunakan 1 tungku sudah cukup untuk memasak ya, maka kompor tungku yang lainnya harus kita matikan atau tidak perlu kita gunakan ya, supaya hemat. Nah, matikan kompor kalau tidak digunakan, memilih berjalan kaki saat bepergian menempuh jarak yang dekat.
Oke, kalian juga sudah menghemat energi loh dengan cara kalian naik antar jemput ke sekolah. Oke, next. Jauhi hal-hal yang dapat membahayakan seperti ini. Ya, ini ya salah satu cara juga tidak hanya menghemat energi, tapi tidak merusak energi juga ya, dan tidak membahayakan diri kita, yaitu pada saat kalian bermain layang-layang itu tidak boleh mendekati kawat listrik ya. Nah, karena sekarang lagi social distancing, maka kalian bermain layangannya di rumah aja ya, nggak boleh keluar. Nah, kemudian tadi juga saat tangan kita basah, kita harus menghindari benda-benda yang bersifat kelistrikan ya, supaya tidak kesetrum. Nah, kemudian ada gamesnya juga ya buat kalian. Ayo bantu Indra untuk memiliki wastafel. Kalau bisa dimasukkan ke dalam staf kontak yang mana? Bisakah kalian seret dulu benar-benar di kotak soal? Nah, oke. Waktu yang paling banyak penggunaan listriknya. Benda yang tidak dapat atau kurang baik dalam menggunakan listrik misalkan paling terbaik adalah lembaga, karena di dalam kamar ini ya, di dalam kabel itu ada lembaganya ya, sangat baik untuk menggunakan listrik. Oke, terakhir bukan untuk motor listrik tidak mengalir, listrik statis. Baik ya anak-anak, kita ada juga latihan soalnya di dalam flash animasi penghematan energi. Yuk kita lihat. Pertama, penggunaan sendiri yang dapat membayangkan keselamatan adalah tidak mengeringkan tangan yang basah saat menggunakan alat listrik. Dan selanjutnya, salah satu bentuk tindakan perawatan listrik dapat dilakukan dengan cara memakai lampu hemat listrik, lampu LED ya. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan listrik yang paling tinggi terjadi pada pukul jam 5 sore sampai jam 10 malam. Oke, next. Berikut ini cara menghemat listrik, yaitu menggunakan aplikasi sebagai satu yang ada mematikan TV ketika tidak ditonton. Selanjutnya, salah satu cara menghemat energi listrik yaitu mematikan lampu pada siang hari dan saat tidur. Oke, good job. Nah, itu tadi ya anak-anak, semua flash animasi yang tidak bisa kalian buka saat kemarin Ustazah share dan kalian hanya dapat menonton YouTube-nya, tapi tidak mengurangi dari esensi pembelajaran yang mau Ustazah sampaikan kepada kalian, bahwasanya energi alternatif itu sangat penting bagi kehidupan kita ya, karena sumber energi utama yang ada saat ini itu rata-rata berasal dari bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil sendiri itu akan cepat habis. Selain cepat habis, dia juga akan mencemari lingkungan ya. Mengapa? Karena untuk mengambil seperti minyak bumi, solar, bensin ya, minyak tanah itu menggunakan pertambangan yang dilakukan pengeboran ya, sehingga kalau misalnya dikeruk terus-menerus ya, digali terus-menerus, maka sumber daya alam itu sendiri juga akan habis dan menimbulkan banyak kerusakan seperti tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, selain itu kita bisa menyiasatinya dengan mengganti sumber energi tersebut menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti yang sudah kalian pelajari tadi ya. Oke anak-anak, kita harus tetap menghemat energi ya, supaya energi ini tetap ada ya, dan kedepannya kita tidak akan kekurangan sumber energi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.